Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai kolam dengan komoditas ikan nila dan ikan mas. Nama saya Farudin. Tempat tinggal Pagelaran Harum. Terus kenapa memilih usaha ini mas? Apa budidaya ikan? Karena kalau ikan itu bagi saya itu memang pokok, karena di desa Pagelaran memang cocok buat air tawar. Isinya desa persen itu melihara ikan tawar. Dari pertama ikan nila, lele, emas, dan brahma. Atin. Kira-kira kalau kolam ini mas, ukurannya berapa mas? Kalau ini sekitar kurang lebih seperempat kayaknya. Ukuran ini untuk ikan nila dipelihara sekitar kurang lebih 30.000 ekor. 30 ekor dengan ukuran seperempat. Ya, 30.000 ekor itu untuk pakan atau pelet itu minimal sekitar 10 ton. Kalau sebelum melakukan penebaran benih mas ya, Ya. gimana persiapan kolamnya mas? Sebelum melakukan pembenihan, kita persiapan kolam minimal kita harus menetralkan kolam. Satu, kita harus dampingin tembok-tembok. Begitu itu udah keringin, kita kasih pemupukan atau pengapuran untuk menghilangkan predator-predator. Karena itu perlu, karena predator dengan minimal 1 minggu. 1 minggu kita kasih air, 1 minggu kita Baru lepas benih. Oh. Ini kalau sumber air untuk kolam ini dari mana? Dari irigasi. Irigasi ada. Oh irigasi ya. Irigasi dari atas ada. Kalau tinggi airnya ini mas, kira-kira berapa Tinggi tinggi? sekitar 120-150. 120 cm. 120-150 tinggiannya. Kalau untuk dan konsumsi, kalau misalnya masih itu benih itu minimal 80 cm. Minimal 80 cm. Kalau udah ukuran mau di pembesaran, Ya 100 minimal seatas lutut lah. Karena dia melasinya kalau misalnya ketinggian air, kehidupan ibaratnya pembesarannya kurang. Kan kalau di bioflok itu mas ada obat atau treatment kan mas? Ya. Kalau di kolam ini ada nggak mas? Sebenarnya kalau misalnya di kolam itu kita mencegah saja sebenarnya. Kalau misalnya di kolam mencegahnya panas hujan itu lebih berbahaya. Paling kita hanya mencegah saja. Sebenarnya kalau misalnya ada treatment ya bagus juga sih. Paling kita kalau misalnya obat-obatan ya biasalah seperti garam ikan itu untuk mencegah penyakit. Kalau ukuran segini, garam ikannya berapa itu mas? Nggak mesti sih mas, kalau misalnya garam ikan itu mungkin hanya untuk ikan sakit aja. Terus cukupnya sampai sesembuhnya. Dan itu juga nanti kita makannya kita puasakan. Sebenarnya kan di sini kebanyakan pisang. Habis panas hujan kayak ini kan bahaya. Kita juga nggak bisa harus ngasih makan banyak-banyak. Dan nilai juga itu tidak dipatok dengan buat makannya sehari 3 kali, tidak, minimal 2 kali 1 hari. Ya, beda sama ikan mas. Kalau yang ikan mas 3 kali 1 hari. Ya 3 kali. Ya. Ini kalau ditebar ini ukuran benihnya ukuran berapa? Ukuran 2-3 cm minimal, kurang lebih 2-3 cm. Kalau misalnya ukurannya itu 35-46 lah. 35-46 rata-rata segitu mas. Ini benihnya produksi sendiri apa dibeli dari petani lain? Beli dari bos kita. Ada bos kita itu di Pagelaran namanya Bapak Fajar. Ya, itu nilainya nilai nirwana, macam-macam nih ikan nila. Kalau di pas tebar benih ini ada perlakuan khusus gitu nggak mas? Kalau misalnya menebar benih itu sebenarnya nggak ada perlakuan khusus sih, hanya ibaratnya kalau misalnya kita penebaran benih itu jangan sampai ada air mengalir dulu. Jadi harus Kita tenangkan dulu aja. Kalau kan baru ditebar benih mas, pakannya tuh ada pakan khusus atau beda sama pembesaran gitu? Ada, kalau misalnya untuk pembenihan tergantung kita mau beli yang jadi ada, kita mau menggiling ada.
kalau misalnya digilingnya halus. Ada yang lebih efektif lagi kita beli ukuran itu min 1 atau min 8 yang 800 apa yang PF ya 800 ribu itu yang lebih efektif. Cuman kalau kita karena makannya nggak banyak, mungkin kita menggiling 15 kilo. Nah, ini ada penggilingannya, paling kita tabur. Sementara untuk awal kita kasih makan tabur keliling supaya makan semua. Kandungan protein untuk benih sama pemisaran sama nggak mas? Sama saja, kadang sama. Wah, berarti sama kisaran aja. berapa mas? 30%, rata-rata 30%. Kalau untuk ikan nila ini ada pakan tambahan atau pakan alami gitu nggak mas? Nggak ada, kalau nila Berarti khusus pelet semua ya, full. full. Kecuali gurame. Kalau gurame itu kalau sudah umur 6 bulan 7 bulan kita harus pakai kajar ya, daun talas. Oh, daun talas. Ya, itu. Karena kalau misalnya kita fullkan pelet juga nggak bagus untuk kehidupan gurame. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita banyakkan pelet untuk gurame itu akan menyebabkan penyakit seperti jarum, dan matanya itu bisa membesar seperti tumor gitu. Itu ada, kalau udah kayak itu perlakuannya gimana mas? Itu harus dipuasakan Oh, dan dipuasakan. harus mengurangi air, pergantian air. Oh, air harus terus diganti Ya, mas ya? terus itu obatnya ada super tetra, pakai super tetra bisa, pakai pasta bisa. Itu hanya pencegahan membunuh ibaratnya penyakit sel darah putih. Ini kalau harga pakan satu sak ini nih berapa? Berkisar itu macam-macam sih mas. Kalau ini kan ruby ini sekitar 300 per saknya, 300.000 per sak. Ini 30 kilo. 300.000. Ya ada juga yang lebih bagus lagi sekitar 3,5. Kayak untuk Sinta itu 380. Di sini tapi kebanyakan pakai global. Global, namanya global. Ya, karena di sini kan sudah ibaratnya dipatok dengan bos. Berarti kalau kira-kira satu sak ini bisa berapa hari mas? Untuk Kalau satu sak 20. ini kalau misalnya ukuran segini, biasanya kalau misalnya ukuran 3 jari, ini taruhlah umur 2 bulan kurang lebih ya, 2 bulan setengah 2 bulan ini paling sekitar satu hari itu 2 sak. hari ini dua Tergantung kita nilai ikannya ya, nilai bibitnya. Kalau misalnya nilai bibitnya banyak, misalnya 50.000 atau 30.000, satu hari bisa sampai 3 sak, 4 sak bisa. Ini kalau ikan mas ini harga panen per kilo berapa? Kalau ikan emas sementara sekarang sekitar kurang lebih 22.000. Kalau misalnya nila itu 20.000. Mas 20.000 juga. Selama proses budidaya ini mas, kendala apa aja sih mas yang udah? Kalau misalnya proses budidaya nila ini yang kebanyakan tuh mati. Oh mati. Kalau cuaca sih tergantung Mati masal, cuaca. Mas, ya? Mati masal itu seperti apa ya? Matanya itu memutih dan kayak tumor gitu. Ini dalam satu kolam ini mas ya, dari penebaran benih hingga panen, kira-kira berapa sak habis? Sekitar 10 ton berarti. Oh, 10 ton. Kalau 30.000 itu ya, ini taruh paling 8 ton 10 ton lah. 10 ton kolam ini sekali panen. Peletnya kalau misalnya panennya minimal 70%. Kalau nila panen 70%, 60% Sekali panen. nilai ya. Ini kalau selama proses pemeliharaan mas, kira-kira kualitas airnya dicek apa enggak? Kalau di sini jarang sih kita ngecek. Paling kita hanya kalau misalnya hujan, paling kita hanya menutup pemasukan aja. Oh, inletnya mas, masukkan air. Pemasukan air kita tutup. Kalau sudah steril lagi, kita masukkan lagi. Untuk proses pembelian ini mas, kira-kira pemerintah itu ada nggak campur tangan untuk budidaya ini? Pemerintah tidak ada. Tidak ada. Karena ini pribadi. Pribadi mas ya. Berarti nggak ada bantuan atau Tidak. dari pemerintah mas, nggak Tidak ada. ada. Kalau ini pribadi. Kalau untuk pemerintah itu mungkin ada kelompok-kelompok lain. Main ada, tapi kalau sendiri nggak ada. Jadi kenapa milih ikan nila sama ikan mas?
Karena nilai ikan emas lebih, karena kita kolamnya lebar, kita memilih nilai ikan emas. Tapi kalau misalnya ukuran ibaratnya 20 sampai 10 kali 20 kali 10, kita memilih untuk lele atau gurame. Kalau lele kan itu tidak perlu lokasi lebar. Kalau lele ukuran 20 10 jadi 10 kali 10 jadi. Kalau udah gede ini nih Ya. Kalau misalnya kolam gede gini, kita menjualnya mendingan ke nila atau ikan mas. ini cara pemberian pakannya mas ditebar atau di ini mas pakai ranjang ini mas? Enggak, kalau kita itu manual. Ini panennya ini dari awal benih sampai panen itu berapa lama mas kira-kira waktu? Sekitar 150 hari. 150. Bisa dibilang 5 bulan. Jadi 150 hari, kurang lebih ya 5 bulan. Mungkin itu aja mas yang Ya. kami wawancara mas. Terima kasih banyak mas Ya. ya.